Pernahkah Anda berpikir, apa sih sebetulnya jantung dari sebuah sekolah? Nah, hari ini kita akan membahas cara menghidupkan kembali ruang yang seharusnya jadi pusat kehidupan itu, perpustakaan. Kita akan fokus pada bagaimana manajemen sarana dan prasarana yang tepat bisa bikin jantung ini berdetak lebih kencang lagi. Oke, kita mulai dari gagasan utamanya. Pak Suherman di tahun 2009 pernah bilang kalau perpustakaan itu jantung sekolah. Ini bukan kiasan biasa loh. Coba bayangkan, sama seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, perpustakaan itu semestinya memompa pengetahuan, ide-ide baru, dan inspirasi ke seluruh warga sekolah. Penting banget kan? Tapi inilah kenyataan yang sering kita lihat. Di satu sisi, potret perpustakaan yang mungkin akrab buat kita. Tradisional, buku menumpuk dan suasananya agak sepi. Di sisi lain ada gambaran idealnya, sebuah pusat belajar yang modern, dinamis, dan penuh energi. Kelihatan banget ya, ada jarak yang cukup jauh antara harapan dan kenyataan. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih banyak perpustakaan belum bisa jadi pusat pembelajaran yang keren? Apa masalahnya cuma kurang dana? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar yang sering kita lupakan? Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Seringkali masalahnya itu bukan karena fasilitasnya nggak ada sama sekali, tapi lebih ke bagaimana fasilitas itu diurus. Jantung sekolah ini jadi terancam bukan karena lemah dari sananya, tapi karena perawatannya yang kurang pas. Jadi, ini dia poin paling pentingnya. Kunci buat membuka potensi perpustakaan itu ternyata bukan cuma soal suntikan dana yang besar loh, tapi manajemen yang efektif. Ya, pengelolaan yang rapi, terencana, dan sistematis. Itulah yang bisa mengubah gudang buku menjadi pusat belajar yang benar-benar hidup. Terus, manajemen yang efektif itu kayak gimana sih bentuknya? Jawabannya ada di pemahaman sebuah siklus yang terstruktur. Ini bukan sulap, tapi sebuah proses logis yang sebetulnya bisa diterapkan di sekolah manapun. Nah, sebuah studi kasus di SMPN 52 Bandung berhasil memetakan siklus ini dengan sangat baik. Ada 7 tahapan kunci di sini, mulai dari perencanaan, lalu pengadaan, pendistribusian, pemakaian, lanjut ke pemeliharaan, inventarisasi, dan terakhir penghapusan aset yang sudah tidak layak. Semua tahapan ini saling nyambung, membentuk sebuah siklus yang terus berputar untuk menjaga semuanya tetap optimal. Coba kita intip langkah pertamanya. Perencanaan. Kata kuncinya di sini adalah kolaborasi. Di SMPN 52 Bandung, perencanaan itu bukan kerjaan satu orang, tapi melibatkan kepala sekolah, Wakaseksarpras, dan juga para guru. Kenapa? Ya karena mereka lah yang paling paham apa yang sebetulnya dibutuhkan di lapangan. Jadi rencananya lebih tepat sasaran. Sekarang kita loncat ke langkah kelima, pemeliharaan. Di sini ada 2 cara berpikir. Pertama, perawatan darurat. Ini sifatnya reaktif, ibarat jadi pemadam kebakaran. Nunggu ada yang rusak dulu, baru panik diperbaiki. Nah, yang jauh lebih penting itu yang kedua, perawatan terus-menerus. Ini proaktif, mencegah kerusakan sebelum terjadi. Inilah yang bikin fasilitas awet dan selalu siap pakai. Selanjutnya, inventarisasi. Ini bukan sekedar mendata barang loh ya. Ada 3 kegiatan utamanya. Pengecekan, buat mastiin kondisi fisiknya gimana. Lalu pencatatan untuk dokumentasi. Dan yang paling penting, pelaporan. Data dari laporan inilah yang nanti jadi bahan buat siklus perencanaan berikutnya. Jadi semuanya terhubung. Oke, fondasi manajemen yang solid sudah kita bahas. Sekarang gimana kalau kita kasih booster berupa teknologi? Mari kita lihat bagaimana teknologi bisa membawa perpustakaan ke level selanjutnya menjadi perpustakaan yang cerdas. Kalau kita lihat studi kasus di SMA IT Baitus Salam, adopsi teknologi itu bikin transformasi yang luar biasa. Lihat aja bedanya di tabel ini, kayak bumi dan langit. Laporan yang tadinya makan waktu lama, sekarang otomatis keluar dari sistem. Pemeliharaan yang tadinya nunggu ada keluhan, sekarang bisa terjadwal otomatis. Jauh lebih efisien kan? Salah satu contoh kerennya adalah penggunaan smart card. Ini bukan kartu pelajar biasa. Satu kartu ini bisa buat macam-macam. Jadi identitas, buat transaksi di kantin, pinjam alat, dan pastinya buat pinjam buku di perpustakaan. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem pintar. Praktis banget. Jadi semua kerja keras ngurusin manajemen ini buat apa sih? Tentu saja ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yuk kita lihat dampak nyatanya. Coba perhatikan angka ini. Lebih dari 993.000. Angka yang besar sekali. Tapi ini angka apa ya sebenarnya?
Angka tadi adalah jumlah siswa penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2024. Dan ini jadi pengingat penting kenapa manajemen sarana itu krusial. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menciptakan fasilitas yang ramah dan bisa diakses semua orang. Artinya, kita mewujudkan sekolah yang inklusif dan secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4, pendidikan berkualitas untuk semua. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal kemanusiaan. Terus, apakah upaya ini benar-benar dirasakan manfaatnya? Jelas. Data survei dari Universitas Pendidikan Ganesha ini jadi buktinya. Baik mahasiswa maupun dosen, dua-duanya merasa puas dengan layanan sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik. Ini menunjukkan kalau investasi waktu dan tenaga dalam manajemen yang bagus itu benar-benar terasa hasilnya. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Coba Anda bayangkan sekolah di sekitar Anda. Apakah perpustakaannya sudah jadi jantung yang berdetak kencang, yang memompa semangat dan pengetahuan ke seluruh penjuru? Atau jangan-jangan jantung itu masih butuh pertolongan? Butuh resusitasi dalam bentuk manajemen yang lebih baik? Pertanyaan ini saya serahkan untuk Anda renungkan.